Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Ya, kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana cara mengontrol kemarahan, ya, dan bagaimana cara mengendalikan jika ada pikiran-pikiran jelek yang muncul di pikiran kita. Inilah topik yang akan kita bahas, ya. Sebelum kita masuk ke topik, ya, jika kalian menyukai video-video saya, silahkan subscribe, like, dan komen. Ya, jika tidak suka, tidak di-subscribe juga tidak apa-apa. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan. Jadi gini, jadi kita itu manusia. Yang namanya marah, yang namanya pikiran-pikiran negatif muncul, itu normal. Namanya juga manusia. Itu normal-normal saja. Tapi masalahnya adalah apakah kita bisa mengendalikan kondisi-kondisi emosional seperti ini, atau malah kebablasan, sehingga dengan kondisi kemarahan, dengan kondisi pikiran-pikiran negatif, malah semakin banyak masalah-masalah yang muncul. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kemarahan itu adalah hal yang wajar. Yang namanya wajar berarti bisa terjadi pada siapapun. Ya, tetapi jika kemarahan itu terjadi, itu sebetulnya bisa kita atasi. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah kita harus berpikir yang jernih. Sebelum berpikiran jernih, maka tenangkan diri kita terlebih dahulu. 1 menit saja. 1 menit saja tenangkan diri kita. Biarkan pikiran kita berproses menjadi jernih kembali. Ya, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Pikirkan, apakah dengan kita marah itu menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah? Kita renungkan selama 1 menit itu. Biasanya ini cara yang saya gunakan, dan ini sangat ampuh sekali. Ya, saya diam 1 menit. Sambil 1 menit saya diam, sambil saya membuat pikiran saya ini jernih kembali, kemudian saya berpikir kembali, merenung, kalau saya marah, efeknya akan semakin besar. Mungkin saja seharian itu mood saya tidak akan baik lagi. Sementara tujuan saya, pingin hidup saya, pingin seharian itu melalui hal-hal yang membuat saya happy, membuat saya gembira. Kenapa kok saya harus marah? Ya, ketika kemarahan terjadi, itu energinya itu luar biasa besar. Luar biasa besar. Kenapa energi yang demikian besar itu kita tidak alihkan ke hal-hal yang positif kembali? Dengan cara merenung, ya sudahlah. Apakah marah saya bisa menyelesaikan masalah? Dengan merenung kita sejenak seperti itu, emosi kita mudah-mudahan bisa mereda kembali. Ya, ini biasa yang saya praktekkan. Kenapa? Karena namanya marah itu nggak enak. Bikin semua kacau, bikin dunia kita itu ya tidak seperti di dunia kita lagi, penuh dengan kemarahan. Wajah kita merah, keringat di mana-mana dan lain sebagainya. Tidak mengenakan yang namanya marah itu. Maka diamkan dulu diri kita 1 menit. Renungkan, baik tidak yang saya lakukan ini. Jika ketahuan dalam renungan itu, dalam pikiran kita itu ini tidak baik, segera tinggalkan. Tinggalkan kemarahan itu, tak berguna. Semakin marah nanti saya semakin membenci orang. Tidak usah. Lebih baik saya tidak usah marah lagi. Lebih baik saya tersenyum. Ya, lebih baik saya tersenyum ketimbang marah-marah nggak jelas.
energi yang demikian besar bisa saya manfaatkan untuk hal yang positif dengan cara tersenyum. Ya, kalau tadi kita marah, maka energinya besar sehingga menghasilkan hal-hal yang negatif, bahkan orang tidak mau dekat-dekat dengan kita. Energi di lingkungan kita menjadi tidak baik, menjadi negatif. Bahkan mungkin saja kita bisa memunculkan karma-karma buruk. Kita bisa membuat karma-karma buruk yang lain. Renungkan hal demikian. Mudah-mudahan dengan renungan seperti itu, kemarahan kita bisa sedikit demi sedikit diredakan. Setelah kemarahan kita reda, maka tersenyumlah. Ya, orang yang sudah marah disuruh tersenyum susah. Ya, susah sekali. Ya, tapi pelan-pelan tersenyum. Ambil telunjuk, dorong pipi kita. Ya, ini pipi namanya. Ya, pipi namanya. Dorong. Kita akan tersenyum bahagia. Ya, kita akan melihat diri kita bahagia. Kita akan melihat orang menertawakan kita. Ketika orang menertawakan kita, kita juga ikut bahagia. Sehingga kondisi menjadi terkendali kembali. Itulah kira-kira kita bisa menangani yang namanya kemarahan. Selanjutnya, pikiran negatif. Ya, pikiran negatif itu ya otomatis itu bisa muncul kapan saja. Sama seperti marah. Ya, ditolak sedikit pas menurut kita nggak baik, mungkin kita marah. Ya, sama juga dengan pikiran. Pikiran kita bisa muncul, ya, detik per detik, pikiran berganti terus menerus. Kadang muncul seneng, kadang muncul tidak seneng, kadang muncul ingin melakukan kebaikan, kadang muncul ingin melakukan ketidakbaikan. Itu wajar-wajar saja. Ya, tapi renungkan kembali, sadari kembali. Ya, jika pikiran yang baik sudah muncul, maka kembangkan terus. Jika pikiran yang tidak baik muncul, maka segera hilangkan. Ya, seperti itu. Pikiran baik muncul, pertahankan, kembangkan terus. Pikiran tidak baik muncul, segera hilangkan. Kenapa? Karena segala bentuk perbuatan apapun itu munculnya dari pikiran kita. Karena pikiran ini adalah pelopor, pikiran ini adalah pembentuk. Baik atau buruk itu semua muncul dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita yang jelek-jelek muncul, segera hilangkan. Kalau pikiran yang baik-baik muncul, pertahankan, kembangkan terus. Yaitu, renungkan bahwa pikiran yang jelek tidak akan membawa manfaat bagi saya. Renungkan bahwa pikiran yang jelek muncul dalam diri saya malah akan menambah karma buruk saya. Mudah-mudahan pikiran yang jelek segera pergi. Sedangkan pikiran yang baik mendekat. Dengan pikiran yang baik, ya, energi kebaikan semua menyelimuti kita. Ya, nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap pantau channel YouTube saya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.